Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ghafara lahu wa liwalidayhi wa jami'il muslimin wa saniha khurujul maniyyi ay mani syahsi nafsihi al-khariji minhu awwala marratin fil yaqazati aw fin naumi. Halaman 22 baris kelima. Aw min ghairihi idza kana mustahkaman bi kasril kafi mustahkiman ay bi an kharaja li ghairi illatin lakin bisyarti ay yakuna min sulbir rajuli wa taraibil mar'ati idza kanat mu'tadu munsaddan insidadan 'aridan bihilabil insidadil asliyi fa innahu yajibu ma'ahul ghuslu bil khariji mutlaqan sawa'un kharaja min sulbi am la ma adal manafizil asliyati wala budda min khurujihi ay buruzihi wan fisalihi min qasawati zakari aw nuzulihi bimahallin yajibu ghusluhu fil istinja'i fi farji sayyibi aw mujawazatihi al bikarata fil bikri. Wasaniha yang keduanya di antara perkara yang mewajibkan mandi yaitu 6, 3 di antaranya terjadi pada laki dan perempuan. 3 berikutnya terjadi hanya pada perempuan. Yang terjadi pada laki dan perempuan, yang pertama bertemunya 2 hitanan, yang kedua keluar mani, yang ketiga apa? Laki perempuan sama mati, laki perempuan sama-sama mati. Yang hanya terjadi pada perempuan haid, nifas, beranak. Sekarang yang kedua, wasaniha yang keduanya di antara yang mewajibkan mandi baik terhadap laki maupun perempuan adalah hurujul mani, keluar maninya. Ai mani syakhsi, mani seseorang, nafsihi sendirinya, maninya dewek gitu. Nanti sehingga ada pertanyaan, emang ada mani orang lain? Ntar ada di belakang. Minhu dari dirinya sendiri, awwala marratin pada awal pertama kali. Fil yaqazati baik dalam keadaan sadar, terjaga atau terbangun, au fin naumi atau dalam keadaan tidur. Min tariqatil mu'tadi dari cara-cara keluar mani yang sudah biasa, mutlaqon secara mutlak, au min ghairihi atau dari jalan selain terbiasa, jadi jalannya luar biasa. Iza kana mustahkiman apabila keadaan maninya itu sudah dapat dipastikan, dibaca bikasil kafi. Ai artinya bi an kharaja dengan keluar mani tersebut li ghairi illatin, dengan tanpa ilat, tanpa alasan, tanpa penyakit. Lakin akan tetapi bisyarti dengan persyaratan ayyakuna min sulbir rajul,
keberadaan mani itu berasal dari tulang sulbinya orang laki. Wa taraibil mar'ati, dan tulang taraibnya perempuan. Iza kanal mu'tadu munsaddan, apabila tempat keluarnya itu tertutup insidadan, dengan tutupan aridon yang baru, bihilafil insidadil asli, apabila beda halnya dengan tutupan yang asalnya. Fa innahu, maka sesungguhnya yajibu wajib ma'ahul, bersamanya tutupan yang asli dia keluar itu, al-ghuslu, oleh mandi, bil khoriji, dengan sebab keluar mani, mutlakon, secara mutlak. Sawaun khoroja, sama saja keluar mani itu, min sulbin, berasal dari tulang sulbi, amla, atau bukan dari tulang sulbi. Ma ada barang yang selain al-manafizil asliyati, lobang-lobang yang asli. Jadi sebetulnya perkara ini hanya pembahasan saja, kita tidak pernah menemukan misalnya keluar maninya dari patah tulang terus keluar mani. Yaitu di kitab-kitab fikih itu banyak penjelasan begitu. Ini agak panjang disebutkan model-model begitu. Ai buruzihi, wala budda, dan tidak boleh tidak, min murujihi, dari keluarnya mani, ai muruzihi, artinya munculnya mani, wan fisolihi, dan terlepasnya mani, min kosobati zakari, dari batang zakar. Kosobah, kalau zakar itu ada kosobah, ada hasapah. Kosobah itu batangnya, hasapah palanya, begitu ya. Kalau sudah keluar daripada batang, itu yang mewajibkan mandi itu sudah keluar daripada batang. Au nuzulihi, nih bagi anak laki. Kalau perempuan, au nuzulihi, atau turunnya mani, bimahallin, kepada satu tempat, yajibu ghusluhu, yang wajib membasuhnya, fil istinjai, pada saat istinja, fi farji sayyibi, pada farji sayyib, janda. Janda itu kalau dia jongkot yang kelihatan kan ribet nih, agak vulgar dikit. Kalau dia jongkot yang kelihatannya itu apa? Nah, kalau sudah melewati itu, sudah keluar ke situ, itu berarti udah wajib mandi gitu. Gimana kalau perempuan yang perawan? Perempuan ada juga perawan disebutkan au mujawazatihi al-bikarota, atau sudah melampauinya mani tersebut akan keperawanannya, bil bikri, pada masalah perempuan yang masih virgin, perawan. Falau koto azzakaro, andai kata seseorang motong zakarnya, fikih kan suka gitu tuh. Kata kita, siapa yang mau motong zakar sendiri? Ini kan lagi persoalan, lagi ngomongin persoalan. Falau koto azzakaro, andai seseorang memotong zakarnya, wa fihil maniyu, di batang zakarnya ada mani, belum keluar dari batang, terus dia potong. Kan ada pertanyaan, bukan masalah boleh atau tidak memotong. Jadi kalau bicara fikih itu kita harus fokus pada pembahasannya. Ini lagi ngomongin pembahasan apaan? Iya, mani, keluar mani mengakibatkan wajib mandi, tuh pembahasannya.
Adapun persoalan itu boleh dilakukan atau tidak, itu persoalan tidak dibicarakan di sini. Seperti kemarin yang membatalkan puasa antara lain, gitu. Dia menjima selain manusia, sama aja. Emang boleh? Jangan pertanyaan yang boleh. Nah, pertanyaan. Jadi ngomongin gimana ya? Ngomong itu aja yang diomongin. Kayak gini. Andai seseorang memotong zakarnya, jangan ditanya, emang boleh? Ini bukan bahasannya. Yang bahasan kita lagi ngomongin mani. Itu udah jelas gak boleh itu mah. Ini andai terjadi. Wapihi sementara di batang zakarnya ada mani. Qabla burujihi sebelum keluarnya, sebelum nampak kelihatan. Berarti masih ada di tengah batang. Maka wajibal guslu, wajib mandi. Kok wajib mandi? Kan belum keluar, masih ada di batang. Wa illam yabruz, meskipun belum nampak itu maninya, minal juz'i dari bagian al-munfasili sayun, sedikit pun belum kelihatan. Belum kelihatan. Tapi diperkirakan maninya udah ada di batang, belum keluar. Terus batangnya dipotong, maka wajib mandi. La aila yajibul guslu, tidak wajib mandi minal muttasili, daripada zakar yang masih nyambung. Kalau zakarnya masih nyambung belum dipotong, masih ada mandinya di batang, itu mah nggak wajib mandi. Kenapa? Alasannya kalau sudah terpotong itu wajib mandi. Ya itu tadi, karena dia udah terlepas dari badan. Ya kalau masih nyambung kan belum terlepas. Li'anna buruzal mani fil juz'il maqtu'i, karena bahwasanya nampaknya mani di dalam bagian yang terpotong, fi hukmi buruzihi, pada hukum nampaknya mani, keluar mani itu. Jadi sudah terpisah mani itu dari badan. Jadi li'anna buruzal mani bil juz'il maqtu'i fi hukmi buruzihi wahdahu, sendirinya. Lin pisolihi, karena sudah terputusnya mani, terpisahnya mani, anil badani, daripada badan, meskipun maninya masih terbungkus zakar, arti maninya sudah keluar dari badan, mengakibatkan wajib mandi. Wa in kana mustatiron fi dalikal juz'i, meskipun karena keberadaan mani itu masih mustatiron, tersimpan, fi dzalikal juz'i, pada demikian itu bagian badan, yakni zakar yang terpotong. Walau ahassa, andai kata seseorang merasakan, berasa, binuzuli manihi, dengan turun maninya mau keluar nih, berasa di badannya. Fa'amsaka zakarohu, maka dia menahan zakarnya, dipencet, pencet atau diikat, macam-macam, pokoknya fa'amsaka, ditahan, tahan jangan sampai keluar, dicekel aja kali gitu. Falam yakhruj, maka tidak keluar, minhu, dari zakar tersebut, sayun, sedikit pun dari mani nggak keluar, orang dicekel aja. Pertanyaannya, wajib mandi apa kagak? Gitu. Fala gusla alaihi, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya. Enggak kewajiban mandi atasnya. Kenapa? Karena belum terlepas dari badan gitu. Lakin yuhkamu bil bulugi binuzulihi ilal qasabati wa illam yakhruj minha. Akan tetapi dihukumkan dengan kebaligan seorang, orang itu akan dihukumkan jadi balik kalau dia lakukan itu baru pertama kali keluar mani,
tapi begitu berasa jatahan sehingga nggak keluar dari batang tersebut, tetap aja itu dihukumkan dia itu jadi orang baligh. Wa illam yakhruj, meskipun tidak keluar mani tersebut minha, daripada kosobah, daripada batang zakarnya. Yang menahan mani yang mau keluar jatahan sehingga nggak keluar, padahal itu mani pertama kali. Orang itu kan jadi baligh, hukumnya jadi orang baligh. Tapi kejadiannya di dalam sholat, gitu. Kejadian dalam sholat. Pusing ya, merekayasanya tuh, merekayas contohnya pusing tuh. Lagi sholat nyekal gini. Ini andai kata terjadi, andai kata. Itu fikih banyak pengandaian begitu. Kadang-kadang kita nggak kepikiran, ada aja contohnya. Orangnya lagi sholat, orang udah bagorin gitu, udah mau balik. Pas itu berasa mau keluar mani, ya tekan, ya tahan aja. Jadi nyangsang di batang ceritanya nih. Persoalannya kan ngomongin mani nih mak. Wajib mandi enggak? Kalau tahan enggak wajib. Terus tetap tapi dihukumin baligh. Orang itu jadi orang yang sudah masuk usia baligh gitu. Kalau kejadian dalam sholat, atammaha, dia sempurnakanlah sholat. Sebab kalau wajib mandi, ya sholatnya pasti batal, iya kan? Kalau wajib mandi berarti hadas besar, sholat batal dong. Wa ajza'athu, dan memadai sholat tersebut hu, bagi orang tersebut, an fardihi, dari keparduannya. Haza fil wadih, ini pembicaraan yang di atas tadi pada kasus orang yang wadih. Wadih itu yang jelas kelelakiannya atau jelas kewanitaannya. Amal hunsa, adapun banci. Banci itu ghairu madih. Wadih lawannya muskil, sehingga kadang-kadang hunsa itu ditambahin lagi, hunsa muskil gitu. Ya hunsa muskil. Bisakah hunsa nggak muskil? Hunsa kalau udah nggak muskil namanya wadih. Dia punya kelamin dua, masih kecil, kita masih muskil kan. Ini laki apa perempuan? Sampai masa remaja terusnya sampai di usia balighnya, dia haid juga, dia keluar mani juga, itu masih muskil. Kalau ternyata di usia balighnya yang betul-betul berfungsi hanya organ prianya saja gitu, dan seseorang tersebut kecenderungannya kepada wanita gitu, suka sama anak padon, itu bisa hilang kemuskilannya, jadi dia orang yang wadih gitu bahasanya. Khunsa itu banci, bukan bencong. Kalau bencong mukhonnas maksudnya. Banci-banci mukhonnas. Itu banci kaleng, ini banci asli, original. Amal khunsa, adapun khunsa, orang yang berkelamin dua dan belum ketahuan dua-duanya sama-sama aktif gitu ya, dua-duanya sama-sama berfungsi. Fala yajibu alaihil ghuslu, maka tidak wajib atasnya mandi, illa idza kharaja min farjaihi, kecuali kalau keluar maninya dari dua parjinya. Kan repot ya, ngayal itu ngayal. Kalau keluar maninya dari dua parjinya, ya, parji min sama parji plusnya gitu, dua-duanya keluar gitu. Parji min apa? Nah baru, kalau satu enggak. Sebab dia mah nanti gini juga begitu. Di antara yang membatalkan wudu ada masuk parji adamiyin, menyentuh dengan tapak tangan akan parji adami, parji manusia. Manusia mana saja, kecil, gede, laki atau perempuan, dirinya sendiri atau parji orang lain. Kalau dia menyentuh parjinya sendiri, kalau dia sentuh satu enggak batal. Enggak. Ya gitu. Ya sentuh parji apa yang laki
karena kemungkinan dia perempuan, sehingga farji laki dihitung sebagai daging lebih. Kalau dia pegang farji perempuan, maka dianggap kemungkinan dia laki, maka dianggap farji perempuannya sebagai daging lebih. Kalau dia pegang dua-duanya, nggak ampun, udah nggak ada kemungkinan lagi, mau kemungkinan kemana? Baru batal dua-duanya. Begitu juga di kasus keluar mani, dia keluar mani pada satu farji aja enggak, kecuali keluar maninya pada dua farjinya. Man, sama-sama. Fa'in khoroja, maka jika keluar mani tersebut min ahadihima, dari salah satu dua farjinya, lam yajib, maka tidak wajib oleh mandi. Lihtimali ziyadatihi, karena memungkinkan, ihtimal itu memungkinkan, bisa jadi gitu. Ziyadatihi itu ziyadahnya, tambahannya. Tambahan tadi kalau bahasa kita mah dianggap daging lebih, itu kalau daging lebih itu. Bagi bahasa sininya mah daging lebih nyebutnya. Ziyadah ma'an fitahil mu'tadi, bersama terbukanya al mu'tadi yang secara normal. Wal haidu, sedangkan haid fi hakihi, pada hak khunsa, kalmani, sama seperti mani. Misalnya wa in amna, andai kata si khunsa keluar mani, si banci keluar mani, min ahadihima, dari salah satu dua farjinya, wahado, dan keluar haid juga, minal akhori, dari salah satu farji yang lain, baru wajaba alaihil ghuslu, wajib atasnya mandi. Kelar tuh ngomongin unsa. Wa kharaja bimani nafsihi maniyu ghairihi, dan keluar artinya dikecualikan, bimani nafsihi, dengan mani sendirinya, oleh mani orang lain. Bagaimana yang keluar dari badannya bukan mani dirinya, tapi mani orang lain. Wajibkah mandi? Secara umum dijawab tidak, kecuali nanti ada tafsil, ada rincian jawabannya, karena kasusnya mungkin berbeda. Karena melihat daripada mani orang lain saja, maka itu tidak mewajibkan mandi. Ka'an khoroja minal mar'ati, seperti gambarannya keluar dari seseorang perempuan, dari orang perempuan itu keluar maniur rojuli, maninya orang laki. Bisa begitu? Iya bisa. Sisa-sisa, ya kan gitu. Fayab sulu, maka terpisah bizalika, pada yang demikian itu. Ini belum dirinci persoalannya. In wuti'at fi duburiha, apabila dijima pada duburnya wanita. Ingat, jangan lagi tanya emang boleh. Bukan, ini lagi ngomongin mani ya. Jadi ini kalau perkara fikih ngomonginnya fokus, jangan ngayab. Itu ada di kitab menjima pada duburnya, berarti boleh. Bukan boleh apabila hal ini terjadi, konsekuensinya gitu kan. Nanti kan kalau misalnya dubur, yang keluar dari dubur itu udah pasti mani laki, pasti kan, udah pasti. Itu begitu doang mau dijelasin gitu kan. Berarti nggak wajib mandi. Nah, wa kharaja minhu almaniyu ba'da ghusliha, dan keluar daripadanya dubur perempuan tersebut
oleh mani setelah mandinya. Jadi persoalan mandi itu kalau dia dari belakang juga tetap aja wajib mandi. Habis mandi, udah mandi, keluar. Begitu dia kentut keluar. Mandi siapa? Mandi orang lain kan, bukan mandi dirinya, orang lain. Gitu kan? Lam yajib alaiha, tidak wajib terhadap wanita tersebut i'adatuhu, untuk mengulang mandi. Gitu tuh. Enggak wajib mengulang mandi lagi. Sebab tadi keluar mani, bukan mandi dirinya. Atau kasus kedua, au fi kubuliha, atau dijima pada kubulnya wanita. Kubul tuh malun depan. Wa kharaja minhu, dan keluar oleh mani minhu, daripada kubul wanita. Ba'dama zukiro, setelah barang yang telah disebutkan tadi gitu. Setelah jima, maka ditafsil jawabannya. Fa in qadot syahwataha. Jadi kalau sekarang nih, kalau jima dari depan gimana? Jawabannya dua, tafsil dulu. Fa in qadot syahwataha, apabila wanita tersebut menunaikan syahwatnya. Bahasa Indonesia apa sih? Klimaks gitu atau gimana tuh ya, gitu kan? Nah, artinya dia kepingin dan menuntaskan syahwatnya, bahasa kita klimaks, sampai dia keluar mani, gitu. Qadot syahwataha namanya itu, qadot syahwataha. Halal wat'i, tatkala berjima, dengan gambaran bi ankanat baligotan, dengan gambaran wanita tersebut pertama dia sudah balik. Muhtarotan, lagi kemauan sendiri, bukan diperkosa, bukan dipaksa. Mustaiqizotan, lagi orangnya lagi melek. Apa melek? Bukan lagi tidur, bukan. Orang lagi tidur pulas banget, nggak tahu-tahu apa, tahu-tahu udah rapi. Beda lagi. Dia nggak melampiaskan syahwatnya kalau begitu mah. Mustaiqizotan, dan gambaran dia wanita yang sudah balik, kepinginan sendiri, lagi melek, bukan lagi kepulesan, bukan. Kalau yang kasus begitu, nanti kan habis jima dia mandi, habis mandi dia nyapu, pagi-pagi nyapu halaman, tahu-tahu keluar mani, wajib mandi lagi enggak? Dijawab, wajaba alaiha i'adatul ghusli, wajib atasnya mengulangi mandi. Kalau ditanya, dijawab, kan itu mani lakinya. Ya mani lakinya gue nyampur sama mani dia, kan dia kelimak juga. Nah gitu. Itu jawab begitu. Li'anna zahira, karena zahirnya annahu, bahwa yang keluar tersebut adalah maniyuhuma, mani suami istri keduanya, mani laki dan mani perempuan nyampur. Kok bilang nyampur? Karena dia sudah qadot syahwataha, dia menuntaskan syahwatnya gitu. Ma'an, bebarengan itu keluar airnya, begitu keluar mani. Lihtilatihima, lantaran sudah bercampur mani laki dan mani perempuan. Begitu keluar lagi maka dikatakan dua mani, mani dirinya dan mani orang lain. Wa uqima dzannu huna, dan diposisikan zon di sini. Zon itu dugaan ya, zon itu dugaan, barang yang nggak bisa dibuktikan secara yakin. Ditempatkan zon sini maqamal yakin, tempat keyakinan. Jadi karena hitungannya begitu udah keluar jangan lagi diperiksa lagi. Emang bener nih laki? Enggak jago begitu, udah cukup. Tahu zon? Di dalam fikih itu kadang banyak zon itu yang diposisikan yakin.
Ingat bahasa yakinnya kita dengan yakinnya fikih berbeda. Kalau fikih kalau yakin itu terbukti. Kalau yakin itu terbukti. Yakin itu terbukti. Udah bukti masuk jam berapa atau bukti mataharinya miringnya udah kemana itu bukti. Kalau kita dalam rumah 12:30 nih, udah johor kali ya. Itu zone itu. Kalau yakin keluar dulu. Oh iya bayangan udah sono. Tuh yakin. Itu namanya barang bukti. Jam itu nggak bisa jadi barang bukti. Karena jam bisa koslet. Begitu. Kedua, kalau kita istinja, kita cukup dengan golabatu zon saja. Hanya kuat dugaan saja bahwa ini kita udah bersih nih. Kata orang tua lu ngajarin asal udah peret gitu, udah keset, udah dah bersih. Kalau mau dibuktiin, repot. Diginiin dulu dan kagak berkewajiban kita nyium-nyium enggak kewajiban karena udah dicukupkan dengan gola batu zon, dugaan kuat saja. Di beberapa kasus dugaan kuat diposisikan sama posisinya dengan yakin, gitu. Gak perlu, kalau yakin repot, ambil kaca dulu, suluin masih ada apa enggak bekasnya kan ribet. Enggak, itu gola batu zon. Begitu juga kasus tadi tercampurnya dua mani tersebut cukup dengan zon saja. Nggak perlu ntar begitu keluar di coker-coker diperiksa-periksa, kagak ada urus. Jangan, udah pokoknya asal udah senang sama-sama, udah klimak bareng-bareng berarti sama-sama keluar. Begitu keluar udah nyampur, begitu udah simpulinnya aja. Itu namanya zon, tetap itu namanya zon, belum sampai yakin. Kama fin naumi, sebagaimana pada tidur. Kama fin naumi, sebagaimana di dalam orang yang tidur. Wa illam taqdi sahwataha. Nih sekarang apabila dan jika tidak menuntaskan seorang wanita tersebut akan syahwatnya. Kenapa tidak dituntaskan? Bi allam yakun laha sahwatun. Misalnya ada wanita yang frigid tahu, udah nggak punya syahwat sekali, nggak punya syahwat sekali, aslan sama sekali. Kasigorot sogirotin, seperti anak kecil di bawah umur. Seperti anak kecil di bawah umur. Tetap jangan ditanya ya, emang boleh? Enggak, itu bukan ngomongin gituan. Tetap nggak boleh. Kasogiratin. Aulaha sahwatun, atau bisa jadi wanita tersebut sebetulnya memiliki syahwat, tapi walam takdiha, dia tidak menuntaskan syahwatnya. Contohnya kana imatin, seperti wanita yang lagi tidur, pulang milir dari mana-mana, yang ngeliat cewek cakep pengen pulang buru-buru, sampai rumah bininya bisa capean tidur aja, dia kerjain dewek, iya. Baru 5 detik udah rapi, bininya kaget lah. Berarti dia kan bininya tuh nggak lam takdi sahwataha. Wajib mandi enggak? Wajib, karena perkara iltiqaul hitana ini. Begitu wajib selesai jam sholat dan seterusnya, ntar jam bergerak-gerak keluar. Nah itu wajib mandi apa enggak? Enggak, ngapa? Karena itu mani orang lain, diperkirakan enggak campur sama mani dirinya. Orang jaka enggak tahu, lakinya pulang milir, tahu-tahu udah situ udah rapi. Gitu contohnya. Wa mukrohatin, dan wanita yang dipaksa. Contohnya orang yang dipaksa sembari ketakutan dan sebagainya, kan dia nggak menuntaskan hajatnya, berarti diperkirakan dia tidak klimaks. Sehingga kalau nanti adapun perkara wajib mandi, ntar tuh di bahasan iltiko kemarin,
Wajib mandi. Tapi apabila nanti habis mandi terus akhirnya keluar lagi, berarti bukan mani dirinya, itu mani orang lain. Batal wudunya, wudu batal karena keluar sesuatu. Wajib mandi enggak, karena yang keluar bukan mani dirinya gitu. Jadi kayak kana imatin seorang tidur, wa mukrohatin dan orang wanita yang dipaksa, lam yajib mangka tidak wajib, alaiha atas orang tersebut, wanita tersebut, i'adatuhu mengulang mandi. Bagaimana kalau yang kejadiannya sama orang gila? Gitu kan? Walaisa min zalika, dan tidak dimasukkan golongan tersebut orang tidur dan orang yang dipaksa, al majnunatu wanita yang gila, liimkani antak dia sahwataha, karena memungkinkan saja orang gila itu dia masih dapat menunaikan sahwatnya, menuntaskan sahwatnya. Udah the bell. Wallahu alam, nanti tandain. Walau istadkhala maniyahu, andai kata dia masukkan maninya, daguslihi, setelah mandi. Ini kan kayak ngada-ngada aja. Udah rapi mandi, mani tadi pada jatuh aja masukin lagi, terus keluar lagi. Bagaimana itu? Itu pikir siap-siap ngadepin gitu gimana? Wallahu a'lam bishawab.